Kita hari ini duduk di turbahnya Muallim Saidan. Beliau ini asli Bekasi, namun berdakwah di Kemayoran. Dan di Kemayoranlah Muallim Syafi'i Hadzami dipertemukan dengan ulama besar ini, Muallim Saidan. Muallim Saidan ini memiliki keistimewaan tersendiri di hati Muallim Syafi'i Hadzami. Bukan saja bukan mengecilkan guru-guru beliau yang lain, bukan itu maknanya. Akan tetapi semua guru-guru Muallim Syafi'i Hadzami itu orang-orang besar. Namun ada yang beliau berta'alluq luar biasa, dan itu adalah Muallim Saidan. Beliau ini Syekhul Futuh yang membuka dada, mengerti seluk-beluk uslub Arabiyah Muallim Syafi'i Hadzami sebelum berjumpa dengan guru-guru yang lain, semisal Al-Imam Al-Habib Ali Bungur dan guru-gurunya yang lain. Muallim Saidan ini di mata Muallim Syafi'i Hadzami amat sangat luar biasa. Nampak beliau memiliki keluhuran budi Muallim itu di dalam menempatkan guru, mana guru pijakan awal, mana guru merangkak, mana guru yang sudah lari, udah bisa lari dan seterusnya. Nampak beliau seakan-akan mengajarkan kepada kita, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan bi ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim Al-Imam Az-Zarnuji, seakan-akan Muallim berkata, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi. Aku meyakini hak yang terbesar yang harus dijunjung dan dipikul adalah hak guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi, dan yang paling wajib dijaga, dipelihara atas setiap muslim yang menuntut ilmu. Menempatkan Muallim Saidan rahimahullah rahmatal abrar amat sangat luar biasa. Mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, al-aba'u salasah. Orang tua itu ada 3. Siapapun dia, orang tuanya 3. Pertama, abun yuliduka, orang tua yang melahirkan kamu, orang tua kandung kita, ayah bunda kita. Abun yuzawwijuka ibnataka, kedua orang tua yang ngawinin putrinya dengan kita, itu mertua. Itu orang tua juga. Wa abun yu'allimuka dinaka, yang ketiga orang tua yang ngajarin kita cara wudu, cara cebok, cara beragama dengan benar. Tapi wa khairul aba alladhi yu'allimuka dinaka, maka dari ketiga orang tua itu yang amat sangat istimewa adalah yang mendidik ruhiyah, ngajarin agama. Ini diamalkan oleh Muallim Syafi'i Hadzami.
Sering beliau mengucapkan uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izzu wasyaraf wa dhaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadha murabbil jismi wal jismu kasodaf. Ku depankan, ku dahulukan, ku prioritaskan guruku dibanding ayah bundaku, meski aku juga dapat keutamaan daripada ayah bundaku. Kenapa guru lebih tinggi dari orang tua? Wa dzaka murabbir ruh war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu kasodaf. Sebablah guru adalah pembimbing ruhani laksana mutiara, dan orang tua adalah pembesar jasmani, dan jasmani adalah cangkang mutiara. Yang Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil aqwan salatan tubariku lana biha fi sya'ban wa fi sairil azman wa tuballighuna biha Ramadan wa ala alihi wa sahbihi dhabil fadli wal irfan. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala sayyiduna wa qudwatuna wa imamuna wa uswatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para asatidz, para hujjaj, hadir juga di sini Bang Haji Zain, mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, penuh barakah, anak keturunannya juga barakah, diberikan rezeki halal yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ustaz Fatullah Muhid, Ustaz Nur Sofa, dan masih banyak lagi, dan para santri Rasulibad, mudah-mudahan menjadi rijalul qadr. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, menjadi ulama-ulama, menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini menjelang bulan suci Ramadan dan menjelang memasuki malam nisfu Sa'ban nanti malam pada tahun ini, alhamdulillah pada 14 Sa'ban ini kita berziarah haul yang ke-45 tertera dalam tulisannya, tapi yang biasa dilakukan haulnya oleh tuan guru kita, ulama besar
di tanah Betawi, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatul abrar, selalu di bulan Sya'ban memasuki nisfu Sya'ban selalu haul begitu tiap tahun. Tiap tahun dan tiap tahun selalu beliau haul. Tidak pernah tidak. Bahkan di akhir haul beliau di tahun 2005 atau 2006 awal, 2005 akhir mungkin, yang jatuh di Sya'ban karena Muallim itu meninggalnya di bulan Mei kala itu. Muallim bilang bahwa bila nanti saya tidak ada umur, saya berwasiat kepada para thalabah ini untuk melanjutkan apa yang saya lakukan ini untuk haul Muallim Sa'idah. Barakah yang haul Muallim Sa'idah itu yang disampaikan oleh Muallim kala itu. Jadi mudah-mudahan kita semua berlimpah barakah, umur yang barakah, rezeki yang barakah, ilmu yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, sesuai dengan doa Muallim Syafi'i Hadzami. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, ada satu makalah di dalam kalam Arab itu, kam min masyhurin illa wa fi waraihi mastur. Kam min masyhur, berapa banyak orang yang terkenal, sebetulnya di belakangnya banyak orang-orang yang menggembleng, yang mastur, yang tidak muncul banyak di permukaan. Kita hari ini duduk di turbahnya Muallim Sa'idah. Beliau ini asli Bekasi, namun berdakwah di Kemayoran. Di Kemayoran, dan di Kemayoranlah Muallim Syafi'i Hadzami dipertemukan dengan ulama besar ini, Muallim Sa'idah. Muallim Sa'idah ini memiliki keistimewaan tersendiri di hati Muallim Syafi'i Hadzami. Bukan saja bukan mengecilkan guru-guru beliau yang lain, bukan itu maknanya. Akan tetapi semua guru-guru Muallim Syafi'i Hadzami itu orang-orang besar. Namun ada yang beliau berta'alluq luar biasa, dan itu adalah Muallim Sa'idah. Beliau ini Syekhul Futuh, yang membuka dada, mengerti seluk-beluk uslub Arabiyah Muallim Syafi'i Hadzami sebelum berjumpa dengan guru-guru yang lain, semisal Al-Imam Al-Habib Ali Bungur dan guru-gurunya yang lain. Muallim Sa'idah ini di mata Muallim Syafi'i Hadzami amat sangat luar biasa. Nampak beliau memiliki keluhuran budi Muallim itu di dalam menempatkan guru, mana guru pijakan awal, mana guru merangkak, mana guru yang sudah lari, udah bisa lari dan seterusnya. Nampak beliau seakan-akan mengajarkan kepada kita, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi
wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan bi ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim al-Imam Zarnuji, seakan-akan mu'alim berkata, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi. Aku meyakini hak yang terbesar yang harus dijunjung dan dipikul adalah hak guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi, dan yang paling wajib dijaga, dipelihara atas setiap muslim yang menuntut ilmu. Menempatkan mu'alim Sa'idan rahimahullah rahmatal abrar amat sangat luar biasa. Mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, al-aba'u salasah. Orang tua itu ada 3. Siapapun dia, orang tuanya 3. Pertama, abun yuliduka, orang tua yang melahirkan kamu, orang tua kandung kita, ayah bunda kita. Abun yuzawwijuka ibnataka, kedua orang tua yang ngawinin putrinya dengan kita, itu mertua, itu orang tua juga. Wa abun yu'allimuka dinaka, yang ketiga orang tua yang ngajarin kita cara wudu, cara cebok, cara beragama dengan benar. Tapi wa khairul aba alladhi yu'allimuka dinaka, maka dari ketiga orang tua itu yang amat sangat istimewa adalah yang mendidik ruhiyah, ngajarin agama. Ini diamalkan oleh Muallim Syafi'adami. Sering beliau mengucapkan, uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izzu wasyaraf fadhaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadha murabbil jismi wal jismu kasodaf. Ku depankan, ku dahulukan, ku prioritaskan guruku dibanding ayah bundaku, meski aku juga dapat keutamaan daripada ayah bundaku. Kenapa guru lebih tinggi dari orang tua? Wa fadzaka murabbir ruh war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu kasodaf. Sebablah guru adalah pembimbing ruhani laksana mutiara, dan orang tua adalah pembesar jasmani, dan jasmani adalah cangkang mutiara. Yang mahal itu adalah mutiara apa bungkusnya kira-kira? Ada koral dibungkus pakai bungkusan mutiara, mahal apa murah? Ada batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara, mahal apa murah? Hah? Mahal. Baik. Ada mutiara dibungkus koran, mahal apa murah? Mahal mulu. Ada mutiara dibungkus koran, mahal apa murah? Koran bungkusnya, mahal apa murah? Emang apa? Isinya mutiara. Ada batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara, mahal apa murah? Kenapa murah? Dia koral isinya. Jadi yang mahal itu mutiara. Bila ayah kita melahirkan dari langit ke bumi sebagai wujud sababi kita, tapi guru itu mengangkat dari bumi ke langit. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
dengan jama' muannas salim, berderajat. Oleh karena itu, Muallim Saidan ini memiliki tempat yang sangat istimewa di mata Muallim Syafi'i. Bila ada orang bertanya, saudara, apa karyanya daripada Muallim Saidan ini? Karyanya. Dulu saudara, Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wali kutub dari Yaman. Beliau punya guru Qutubul Anfas panggilannya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang punya Ratibul Attas. Ketika beredar Ratibul Haddad ke seluruh penjuru dunia, kala itu beliau tulis malam 27 Ramadan, Lailatul Qadar, Ratibul Haddad. Kata Habib Umar, Ratibul Attas punya, Haddad ratib aneh ini kala ini amaratib ente yang paling masyhur, ente ini luar biasa, melebihi ratib ana, masyhurnya ke dunia, luar biasa, kami bangga, kata gurunya. Gurunya senang, muridnya lebih masyhur dibanding ratibnya. Gurunya enggak kayak kita, ini baca ini begitu. Kalau kita mah orangnya begitu, kita mengarang kagak apa kagak, nyela mulu bisanya, makanya disuruh pakai masker biar jangan nyela begitu. Itu kok virus yang paling berbahaya itu. Maka saudara, Ratibul Haddad masyhur, ada di antara murid-murid Imamul Haddad. Ketika berbicara manaqibul Haddad luar biasa. Lalu ada juga di antara orang, ya gelas ada kalanya yang pecah. Kalau Habib Umar Al-Attas, mana ini karyanya? Karyanya mana selain Ratibul Attas? Kedengeran nama Imamul Haddad. Orang memandingkan Imam Haddad dengan gurunya. Apa kata Imam Haddad? Keliru Anda. Ada karya yang luar biasa daripada Imam Sahibu Ratibil Attas, luar biasa. Ada di antara yang hadir bertanya, mana kalau Anda Imam Haddad ada Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, ada Risalah Al-Muawanah wal Mudhaharah wal Muazarah, ada juga Hikam, ada juga banyak Fusulul Hikmiyah, ada macam-macam. Kalau Habib Umar Al-Attas mana karyanya? Kata Imam Haddad, karyanya beliau lebih hebat dari Nasaihud Diniyah, Risalah Muawanah. Yang mana? Yang di depan Anda. Loh, saya ini karya beliau. Kata Imam Haddad, beliau yang didik saya ini. Maka jangan sembarangan sama guru saya. Saya bisa ngarang itu karena digembleng sama beliau. Jangan pandang Ratibul Attasnya doang, tapi bagaimana mentarbiyah ruhiyah kepada para tolabanya sampai saya menjadi kayak begini karena didikan itu. Begitulah Muallim Saidan. Jangan ditanya mana karya Muallim Saidan. Itu muridnya Muallim Syafi'i, ada Tawdihul Adillah, ada Mujallah Fidya Salat, ada Sulamul Arus, ada risalah-risalah yang lain. Mana karya daripada Muallim Saidan? Demikian juga jangan kita bertanya, sebab yo karyanya Hadratus Syekh Muallim Syafi'i. Itulah hasil gemblengan daripada Muallim Saidan. Kam min masyhur wa fi waraihi mastur. Berapa banyak orang yang terkenal, namun di belakangnya ada yang tersembunyi, terselubung,
Kenapa kita dalam sholat membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa ini dibaca? Bukankah Nabi Allah selain Ibrahim banyak banget, Adam, Nuh dan seterusnya, Ismail juga ada, Musa ada, Isa ada. Kenapa kama sholita ala Ibrahim? Ibrahim yang disebut. Limadza dzukira Ibrahim inda salatil muslimin? Kenapa Ibrahim? Ada apa? Sebab Ibrahim ada doa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Setelah Ka'bah dibangun, ya Allah, saya mohon kepadamu Ka'bah yang sudah kami bangun kembali, renov dengan anak saya Ismail di belakang saya, kami mohon kepadamu depan Ka'bah ini ya Rabb, tolong utus di bumi Mekah ini, Rabbana wab'ats fihim, utus di tengah-tengah mereka penduduk Mekah, rasulan minhum, seorang rasul yang dari orang Mekah. Kalau enggak ada minhum, bisa aja rasulnya dari Bani Israel hijrah ke situ. Enggak, dari kelahiran sini. Kan di belakangnya Ismail, kalau itu doa yang amin. Maka dari anak keturunan Ismail inilah keluar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa, tapi di belakangnya ada doa dari Nabi Ibrahim, minta ada rasul yang lahirnya di bumi Ka'bah. Demikianlah luar biasanya orang-orang yang masyhur, karena di belakang ada yang mastur. Muallim Safi Adami luar biasa, dan selalu setiap tahun kalau haul di bulan Sya'ban menceritakan manaqib daripada Sayyibul Haul, yakni Muallim Saidan. Beliau ini di dalam dakwah mengamalkan hadis Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang itu sesuai kemampuan mereka. Kalau mampunya kitab Melayu-Melayu, kalau mampunya Arab gundul, mampunya Arab gondrong. Pokoknya dilihat aja. Daripada kemampuan, enggak mau dipaksa, udah Arab gundul aja. Innalillahi. Baru Arab gundul, Arab gondrong aja masih susah bacanya. Enggak begitu. Apa yang dimampui itulah dikerjakan. Dan diikuti oleh Muallim Safi Adami, ulama sebesar itu. Mengajar berbagai kitab, tapi banyak beberapa majelis beliau mengajar kitab Melayu. Matla'ul Badrin, ada Minhajul Abidin Melayu. Itu diajarin ketika masyarakat ini demennya kitab Melayu, baru bisa Melayu. Begitu. Kalau anak-anak model begini dikasih kitab Melayu, tambah puyeng. Wa ulaika humul muflihun. Bermula mereka itu. Yaitu beruntung mereka itu. Tambah puyeng dikata begitu. Kagak ngerti pakai nahu. Dia akan dia akan dia. Apa ini akan dia ya? Dia melulu. Jadi bakal jadi mengganggu. Beliau itu ngajarin kita Melayu, dan di antara dakwanya cakep, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Di antara karamah cara beliau dakwah itu, Muallim Said itu mengajak orang dengan cara yang penuh hikmah. Hikmah itu bukan sekedar mengurai, tapi mengerti cara mendiagnosa orang untuk ketemu sehat. Itulah Muallim Saidan. Kalau orang ini cocoknya singkong, enggak boleh dikasih. Cocoknya bubur, enggak boleh dikasih singkong. Lebay dikasih singkong, kelolodan. Bubur. Beliau itu di dalam mengajar luar biasa. Yang jarang orang bisa mentatbiq dalam manhaj dakwahnya Muallim Saidan ini. Jarang. Di akhir zaman ini kurang mau, beresiko dan repot.
Tapi beliau istiqomah kayak begitu. Di Kemayoran kala itu, kata Malim, itu banyak orang-orang yang judi. Ditanya lagi anaknya sama tetangganya, "Baba lu kemana tong?" "Lagi ngaji." "Baba lu kemana tong?" "Ngaji." Dohor tanya ngaji, asar tanya ngaji, maghrib ngaji, sampai jam 12 malam ngaji. Rajin amat. "Baba lu ngaji di mana?" "Di Gardu." Dilihat lagi ngatur biji catur, ini bom, ini seter, nih kuda. Ini mah bukan ngaji, main catur. Ada yang main catur, ada yang main balak kenem, double it, ada main as. Apa tuh yang as-as tuh ya? Iya, remida. Itu begitu dah tuh. Kayaknya pernah dah tuh. Jadi saudara, itu begitulah di Kemayoran kala itu. Mualim Saidan datang kepada orang lagi judi, ada main domino, balak enam. Begitu datang, beliau bawa tikar musola buat judi, ikut judi. Tapi nggak boleh sepotong doang ikut kiai, nanti hancur. Kalau sepotong doang harus utuh. Mualim Saidan jago ilmu ini, jadi menang mulu. Kalau judi itu menang. Lah kalau menang itu yang kalah penasaran, kagak boleh berhenti. Jangan berhenti. Niat dan dohor. Ini tikar punya musola masalahnya. Orang mau pakai sholat. Kalau pengen terus main nama saya, sholat dulu. Daripada takut kabur, ikut sholat. Dohor. Selesai sholat, jangan berhenti, main lagi. Iya, main lagi. Enggak ingkarnya, main lagi. Kalah lagi sampai habis, dia nangis, ngemel dong. Ngemel tuh kalau udah habis tuh, gitu. Habis, minta buat bininya, kasih semuanya. Dah kasih bini lo, begitu. Itu Mualim Saidan. Sambil didongengin, ini ya, nih biar lo tahu nih, kosong nih Allah belum nyiptain apa-apa. Al-kaunu kulluhu dzulmah, alam raya masih nggak ada apa-apa. Nih baru kosong, Adam nih. Cuman Adam doang payah. Sebab kalau sendiri doang ini bagaimanapun luasnya surga kagak enak. Rumah gede kayak apa kalau sendiri, aduh kagak enak. Yang jadi kagak enak itu bingung waktu paginya, tidur sendiri bangun berdua. Itu yang terjadi. Jadi barulah ada double it namanya. Itu namanya Adam dan Hawa. Lu ngaji, diterangin, ini mah bukannya mau main domino, ini mah Ustadz ini mau ngaji. Iya, ini nerangin biar lu tahu ini bukan buat judi, buat ngaji. Kalau begitu mendingan ke musola, jangan di sini duduknya. Nah, itu yang enak. Petikar juga punya musola, ngaji. Dan tidak sedikit orang yang tadinya jahat luar biasa, digembleng Mualim Saidan menjadi orang yang primus, pria masjid musola. Udah primus aja, gitu, luar biasa. Bukan kue timus, itu makan tuh. Itu begitu Mualim Saidan. Jadi tidak sedikit itu preman-preman yang luar biasa. Jadi muridnya banyak preman ada di Pademangan. Saya yang umurnya nggak panjang, kami ketemu dengan seorang tokoh di Kebayoran kala itu. Beliau nganterin keluarga cowok, saya nerima cewek. Ketemu, Allah kasih mahabbah, disebut Abah Muji di Pademangan. Kami demen dengan beliau, gaya dakwah yang sama, preman sama muridnya. Kalau udah acara itu ada majlis, mungkin ada kali di Facebook atau YouTube-nya, Majelis Ta'lim Al-Iqra, preman semua di Pademangan. Umurnya nggak panjang, Abah Muji. Kami berapa kali selalu hadir dalam acara-acara beliau. Begitu, bahkan ngisi juga beberapa kajian, cuman kita sampaikan bahwa saya tidak bisa ngisi kajian rutin karena saya ada beberapa majelis yang masih rutin. Itu Ustaz Miftahuddin Hamdani, itu rutin, luar biasa. Kalau sekali tabligh akbar itu Masya Allah ribuan, semuanya preman penduduk kalau maulid, luar biasa.
Wafat. Ini pendidikan. Bagaimana mendidik orang, bukan sekedar di masjid, di pasar. Ngatur orang di pasar tuh paling susah, ngatur orang pasar. Begitu. Kalau di masjid mudah enak, baris. Kalau di pasar ini macam-macam orang. Itu begitu. Dan Muallim Saidan itu mendidik orang mengerti, yang ini didik begini, yang ini begini, luar biasa. Dan di antara murid didikannya adalah Muallim Syafi'i Adami. Dan di antara karomahnya Muallim suka sebut ini mah. Jadi kalau pintu rumah Muallim itu belum dikunci, malam-malam nih kata Muallim, itu ada suara Muallim Saidan. Beliau hafal sama suara gurunya, Syafi'i, pintumu belum dikunci. Bener aja dia keluar dari kamarnya. Suara Muallim, tapi orangnya nggak ada. Selalu begitu, diingetin mulu sama Muallim Saidan, diingetin mulu. Selalu. Jadi kalau ada apa aja yang ingetin Muallim Saidan. Kalau ada apa aja yang ingetin Muallim Saidan. Laksana arwahnya seperti apa yang dikata oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Seorang yang sudah tinggi itu derajatnya. Waktu mau wafat Syekh Ali Al-Khawas, muridnya pada nangis. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, gurunya bilang, waktu beliau sekarat, bangun lagi nggak jadi sekarat. Kenapa ente pada nangis? Kalau guru mati kemana saya ngaji? Kata Imam Ali Al-Khawas bilang, arwahnya orang-orang soleh itu bisa menolong murid-muridnya jauh lebih banyak dibanding waktu hidup di dunia. Sebab waktu hidup di dunia masih ada taklif, disuruh sholat, suruh gini. Udah dikubur mah udah nggak ada taklif. Yang ada cuman memberi pertolongan, isfa, atfatan, ya jirotal alami dan seterusnya. Itu begitu. Oleh karena itu Muallim Saidan ini amat sangat luar biasa. Jadi ini penting. Begitu. Kadang kita kurang begitu tahu. Dan memang di mana-mana duren begitu, saudara. Kalau duren mah kalau dari dekat mah enggak wangi ya. Wanginya dari jauh. Tetangga aja, ya Allah nih orang pelit bangetnya bau duren, ya ampun banget nih baunya. Bagi bau doang. Diajari nama agama. Kalau ada atu, kuahnya yang banyak, dibikin di Betawi, kinca namanya, kinca. Itu duren atu biji dikasih kuah sekobak. Yang penting ada rasanya. Bahasa modernnya ekstrak begitu. Ada rasanya. Bagi begitulah Muallim Saidan. Mungkin sebagian orang di daerah sini kurang begitu tahu, dan memang karena hidupnya tidak di sini, di Kemayoran, cuman pengen meninggal di tanah kampung halamannya. Di sini Muallim Saidan. Dari situlah kemudian Muallim membangun pesantren tahun 75. Beliau wafat tahun 76. Segalanya, perlengkapan segalanya dari Muallim Saidan, dikasih bekal, berbagai bekal. Luar biasa. Sampailah pada akhirnya Muallim Syafi'i Adami itu mengatakan, jangan tidak bikin haul. Syukur sama Allah kita mengikuti. Kalau tidak ada udzur syar'i, kita selalu hadir haul. Demi supaya dapetin barakah yang guru keluarkan dari mulutnya, barakah. Haulin Muallim Saidan ini ziarah. Jadi Sa'ban inilah penting untuk ziarah. Ya kita ngaji aja kayak Muallim Syafi'i Adami, puyang orang Bekasi ngederasa aja di samping Muallim Saidan. Allah kasih foto. Ini diantara sekelumit lah daripada Hadratus Syekh Muallim Saidan. Kita baca Fatihah buat Muallim Syafi'i Adami, Muallim Saidan. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya. Allah muliakan beliau di alam barzakhnya, dan kita semua dapetin cahaya-cahaya beliau, dapetin karomah-karomah beliau. Kehidupan kita penuh dengan keberkahan, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur, berkah majelis, berkah keluarga, berkah teman-teman, berkah handa tolan, berkah anak keturunan, dan berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Sebelum saya tutup, takut nanti pulang pengen nyontoh Mualim Saidan, saya harus jelasin dulu. Jangan sampai ente ngajarin orang remi, entenya kagak bisa. Nanti ente duit ke bawah, handphone ke bawah, bisa ngambilin duit temen nanti. Jangan apa. Ada yang kayak begitu tuh. Jangan apa. Ente jangan sampai pengen nolongin orang yang tenggelam, entenya kagak bisa renang. Ente yang kacau kalau begini nih. Nah, kalau harus belajar ala kulli hal dari Mualim Saidan, ilmu Allah luas dan apa saja punya manfaat bila digunakan dengan benar. Itu luar biasa, belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Silahkan begitu. Jadi ente juga bisa ngikutin. Kalau ada yang pengen dibimbing main Mobile Legend, tahu Mobile Legend nggak? Nah, ngaji Quran dulu, doain, baru saya ajarin. Begitu namanya, bagus namanya, jadi orang bagus. Ada orang ini, ngaya dulu, ngapalin amil dulu, baru diajarin. Begitu, jadikan namanya bimbing. Ntar saya ajarin, ntar diajarin. Ayo dong, kan ntar saya bilang, bukan sekarang. Besok, gitu. Besok datang lagi. Besok lah, katanya besok. Iya kan saya bilang besok. Ente datang nih kapan ngomongnya? Besok. Iya besok. Besok lagi. Ngaji dulu sampai tamat, belum keburu diajarin Mobile Legend. Tapi kitab udah tamat, ini tamat. Ini mah udah gampang dah ngaji, mah udah main Mobile Legend aja. Ngaji mah 2 menit, main Mobile Legend yang lama. Ini mancur nih kalau begini nih. Udah segini aja. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.